يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab ringkasan dari kitab Qimatuz Zaman 'inda al-Ulama karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Di pembahasan seorang alim yang besar, syekhnya Imam Bukhari dan Muslim, nama beliau yaitu Ubaid bin Ya'ish. Dikatakan oleh penulis rahimahullah, Ubaid bin Ya'ish تلقمه أخته العشاء 30 سنة ليكتب الحديث. Ubaid bin Ya'ish disuapi makan malam oleh saudari perempuannya selama 30 tahun demi menulis hadis. Menulis sambil disuapin oleh saudarinya. Dikatakan wa hakal Hafiz Az-Zahabi fi Siyar A'lamin Nubala في ترجمة المحدث الكبير عبيد بن يعيش شيخ البخاري ومسلم. Al-Hafiz Az-Zahabi menceritakan dalam kitabnya Siyar A'lam Nubala terkait dengan biografi ahli hadis besar yaitu Ubaid bin Ya'ish, syekhnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi syekhnya Imam Bukhari dan syekhnya Imam Muslim. Padahal Imam Muslim sendiri syekhnya adalah Imam Bukhari itu. Tapi di sini Ubaid bin Ya'ish mempunyai dua murid yang luar biasa yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dihikayatkan begini. Huwal hafizul hujjatul awhad Abu Muhammad wa Ubaid bin Ya'ish al-Kufi al-Mahamili al-Attar. Beliau adalah seorang hafiz, dan hafiz yang maksud yaitu penghafal hadis sekian puluh ribu hadis atau ratus ribu hadis, yang hujjahnya paling tinggi, paling tanding. Al-Hujjah Al-Awhad Abu Muhammad Ubaid bin Ya'ish Al-Kufi Al-Mahamil Al-Attar. Haddatha anhu Al-Bukhari fi juz'i raf'il yadain wa Muslim fi sahih wa An-Nasa'i biwasitatin wa Abu Zur'atin Ar-Razi wa Muhammad bin Ayyub al-Bajali wa khalqun. Di sini yang menjadi murid beliau, yang menjadi murid atau orang-orang yang menceritakan tentang kisah ini atau orang-orang yang mengambil ilmu dari Ubaid bin Ya'ish itu Al-Bukhari di antaranya. Dalam kitab yaitu Juz' Raf'ul Yadain, nama kitabnya Raf'ul Yadain. Jadi dahulu itu para ulama ahli hadis punya istilah untuk nama kitab atau macam atau model kitab, namanya juz', jamaknya ajza. Terutama ahli hadis, mereka punya kitab-kitab juz'. Seperti Al-Quran juz 1, juz 2, juz 3. Nah juz ini itu istilah yang digunakan oleh orang-orang mutaqaddimin di zaman itu. Di awal-awal era ilmu hadis
abad kedua, abad ketiga, abad keempat Hijriah. Yang mana di masa-masa itu ulama-ulama besar, para ahli hadis, mereka menulis kitab-kitab kadang sesuai dengan tema. Ya, Imam Bukhari di antaranya punya kitab juz ya. Yang namanya temanya Raf'ul Yadain, mengangkat kedua tangan. Yang isinya riwayat-riwayat berkaitan dengan mengangkat kedua tangan. Ya, jadi ada istilah namanya juz, jamaknya ajza. Dan kategorinya kalau misalnya di perpustakaan Syamilah atau perpustakaan di universitas Islam atau syariah di dunia ini, itu masuknya kategori al-ajza al-hadithiyah, yaitu kitab-kitab juz yang di dalamnya berisikan hadis-hadis dan riwayat-riwayat. Dan para imam ahli hadis mereka masing-masing memilikinya rata-rata, terutama Ibnu Abi Dunya. Kalau mungkin antum pernah dengar nama itu. Seorang ulama ahli hadis yang konsentrasi dalam menulis kitab-kitab ajza. Ya, sesuai tema masing-masing, tentang birrul walidain. Maka itu isinya hadis-hadis birrul walidain saja. Dan menjadi satu buku. Yang kalau sekarang itu ibaratnya seperti kutaib. Semacam 30 halaman atau semisal itu. Tidak tebal-tebal amat untuk satu tema. Itu namanya kitab juz. Ya, itu namanya kitab juz. Yang kadang-kadang di era-era berikutnya, ketika ilmu hadis itu sudah tidak memerlukan lagi adanya penaburan sanad di tiap dari riwayat, maka mulai para ulama menulis kitab-kitab dan disebut risalah atau rosail. Di antara ulama yang sangat banyak menulis risalah ini enggak sampai kitab juga, sama seperti juz. Tapi juz ini itu biasanya temanya satu tema, kemudian sekian halaman saja, dan berisikan sanad hadis-hadis dan hadisnya sekitar berapa puluh atau sekian ratus kalau tebalan dikit. Maka ini namanya kitab juz. Ini biasanya ahli hadis yang khusus di bidang hadis menulis karya seperti ini. Yang paling populer yaitu Ibnu Abi Dunya. Kemudian risalah, jamaknya rasail, itu para ulama banyak juga. Setelahnya ulama-ulama di kalangan menengah antara era 4 Hijriah, 5 Hijriah, 6 Hijriah, 7 Hijriah, 8 Hijriah, itu banyak menulis risalah-risalah yang mana itu mungkin asalnya tidak sampai satu kitab. Tetapi risalah-risalah ini sekian halaman dalam satu tema atau pembahasan, atau kadang dalam satu bidang, walaupun temanya beragam dalam bidang itu. Yang mana risalah ini kadang ditujukan untuk fulan atau negeri fulan, atau semacam ingin berkarya namun tidak sampai menjadi suatu kitab yang berjilid tebal. Maka risalah. Dan ulama yang di antara ulama yang paling banyak menulis risalah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya kitab Majmu' al-Fatawa itu Ibnu Taimiyah pada zamannya enggak pernah menulis nama kitab Majmu' al-Fatawa. Majmu' al-Fatawa yang sekarang yang mu'tamad nuskhah atau yang cetakan yang paling dijadikan andalan untuk riset itu sekitar 37 jilid tebal, hampir satu meja ini lebarnya. Dan kitab Majmu' al-Fatawa ini adalah kumpulan risalah-risalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi banyak banget. Dari semua bidang yang beliau tulis ya. Terutama masalah akidah. Surah apa barusan? Hah? Oh ya. Taib. Kemudian juga Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali beliau juga suka sekali menulis risalah-risalah, terutama sekali berkaitan dengan suluk, tazkiyatun nufus. Sampai kemudian diterbitkan, dikumpulkan seperti Majmu' al-Fatawa, dikumpulkan Majmu' Rasail Ibn Rajab. Ada kitabnya, anak punya. Baik Majmu' Fatawa atau Majmu' Rasail Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah.
Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak pernah menulis kitab namanya Majmu' al-Fatawa. Tetapi kemudian di antara ulama Najdi, ulama sebelum Saudi ya pada zamannya mengumpulkan seluruh dari risalah-risalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan menjadikannya sebagai Majmu' al-Fatawa. Ya begitu. Taib. Itu bedanya risalah dengan juz. Nah, Imam Bukhari itu memiliki kitab juz namanya Raf'ul Yadain, mengangkat kedua tangan. Kemudian juga Imam Muslim memiliki kitab Sahih Muslim, yang mana dalam kitab tersebut beliau juga meriwayatkan hadis-hadis dari orang yang kita sedang bicarakan ini, yaitu Ubaid bin Ya'ish. Dan juga Imam An-Nasa'i, karena Imam An-Nasa'i generasinya itu di bawah Bukhari Muslim tabaqatnya, maka beliau Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Ubaid bin Ya'ish dengan adanya wasithah, yaitu dengan ada perantara perawi. Jadi Imam An-Nasa'i enggak langsung ke Ubaid bin Ya'ish karena belum cukup umur mungkin. Namun dari Imam An-Nasa'i dari gurunya dari Ubaid bin Ya'ish. Begitu juga Abu Zur'ah Ar-Razi, Muhammad Al-Bajali dan banyak sekali dari para ulama ahli hadis meriwayatkan hadis dari Ubaid bin Ya'ish. Dan Ubaid bin Ya'ish wafat pada bulan Ramadan tahun 229 Hijriah. Qala Ammar bin Raja. Ammar bin Raja menceritakan, Sami'tu Ubaid ibn Ya'ish yaqul. Saya pernah mendengar Ubaid bin Ya'ish menuturkan, Aqamtu 30 sanatan ma akaltu biyadayya bil lail. Jadi kata Ubaid bin Ya'ish, selama 30 tahun aku tidak pernah makan malam dengan tanganku sendiri. Kanat ukhti tulaqimuni wa ana aktubul hadis. Saudari perempuanku lah yang menyuapiku sementara aku terus menulis hadis. Jadi beliau punya jadwal menulis hadis di malam hari dan saat itulah dibantu oleh saudari perempuannya. Anda enggak tahu apakah beliau menikah atau tidak, kenapa harus saudari perempuannya yang menyuapinya, ya wallahu alam. Tetapi ini maksudnya menunjukkan bahwasanya sampai beliau tidak punya waktu untuk menyuap dengan tangan sendiri, ya. Dan itu mungkin wallahu alam sebagian dari asatidzah seperti itu. Dan Anda pernah melihat seorang ustaz berlaku padanya hal seperti ini juga, istrinya yang menyuapinya ketika lagi nulis, ya. Dan itu kadang berlaku pada anak pribadi juga sebenarnya. Ketika sedang baca kitab, baca buku, maka disuapin. Anda enggak tahu berlaku pada antum atau enggak. Tapi kalau enggak berlaku pada antum, maka Anda ibah terhadap antum. Baik, kemudian Ibnu Ma'in. Nih, di sini Ibnu Ma'in punya beberapa kisah tentangnya. Di sini ada beberapa kisah tentang Ibnu Ma'in. Sampai Ibnu Ma'in yaqulu li syaikhi, Ibnu Ma'in berkata kepada syekhnya, Amlihi alayya al-an akhafu an la alqaq. Ibnu Ma'in berkata kepada gurunya, tolong diktekan hadis kepadaku sekarang. Aku khawatir tidak bertemu dengan Anda lagi. Bagaimana kisahnya? Dikatakan di sini, warawal Imam Ahmad wal Imam Abu Isa Tirmidzi. Wa lafdhul hadits wa isnaduhu al-masuq huna huwa lit-Tirmidzi. Ya. Jadi di sini Imam Ahmad dan Imam Abu Isa Tirmidzi menyebutkan dalam sebuah riwayat. Jadi Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab Musnadnya, Itu kitab Anda memiliki cetakan dari Muassasah Risalah cetakan Beirut, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dengan tahqiq dari Syekh Syuaib Al-Arnaud dan timnya, itu sekitar 52 jilid. Musnad Imam Ahmad itu 52 jilid. Kalau antum lihat di sini 52 jilid ini segini sampai 52 jilid, bahkan mungkin lebih, Anda tidak ingat persisnya berapa meter, ya. Itu Musnad Imam Ahmad isinya hadis saja dengan sanadnya. 48 jilid itu murni hadis. Dan jilid ke 49, 50, 51, 52 itu fihris, yaitu
daftar isi dan selainnya dan hal-hal seperti itu. Jadi 4 jilid aja, daftar isi aja 4 jilid. Ya. Dan 1 jilid itu enggak ada yang cuman 200 halaman, enggak. Rata-rata 300 halaman. Bayangkan 300 halaman, anggap 300 halaman semua, padahal ada yang 450 juga ada. Anggap 300 halaman dikali 52, antum hitung sendiri. Ya, berapa halaman itu? Tapi itu Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan Abu Isa Tirmidzi, pemilik kitab Al-Jami' li Tirmidzi, yaitu kitab Sunan At-Tirmidzi. Dan di sini lafal hadis yang disebutkan milik At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi Imam At-Tirmidzi punya kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya. Bukan Muhammadiyah ini, bukan Muhammadiyah ini, bukan. Wah, ternyata Muhammadiyah sudah ada rootnya dari zaman 4 Hijriah, yaitu zaman 3 Hijriah, yaitu At-Tirmidzi menulis kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Enggak, Al-Muhammadiyah maksudnya di sini adalah yaitu pencakupan riwayat-riwayat berkenaan dengan bagaimana Nabi Muhammad itu dari segi fisik, akhlak dan apapun berkaitan dengan beliau. Itu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ada terjemahannya di Indonesia, udah ada terjemahannya. Ya, jadi ada kitab, genre kitabnya ini kitab biografi khusus Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya. Yang paling populer kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kemudian yang kedua yang paling populer setelahnya yaitu kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, karya Al-Qadhi Iyad. Ya. Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa ini telah dibahas, Anda lupa sampai 100 sekian sesi ya, atau mungkin 90-an, Anda lupa. Kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa telah dikhatamkan pembahasan dan penjelasan panjang tentangnya oleh Syekh Profesor Dr. Hasan Al-Bukhari, salah satu masyayikh masyhur di Masjidil Haram. Ya, itu telah khatam 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu khatamnya. Kitab Asy-Syifa. Ya, ini kalau ini sepertinya tidak ada terjemahannya, ya. Belum ada mungkin. Karena belum terkenal di Indonesia. Yang terkenal Syama'il Muhammadiyah. Kitab-kitab seperti ini adalah kitab tarikh atau sirah, atau lebih tepatnya kitab biografi, tarajum tentang Nabi Muhammad SAW, namun dengan model versi ahli hadis, yaitu dengan menyebutkan sanad dan matan, yaitu penjabaran tentang Nabi SAW dengan hikayat dari sanad dengan sanadnya, yaitu karya Tirmidzi dan Qadhi Iyad radhiyallahu rahimahumullah. Nah, dalam kitab ini At-Tirmidzi berkata, nah ini dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, haddatsana 'Abd bin Humaid qala haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Hammad bin Salamah an Habib bin Asy-Syahid an Al-Hasan Al-Basri an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min baitihi wa huwa fi maradi mautih yattaki'u ala Usamah bin Zaid. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya saat beliau sedang sakit menjelang wafatnya, sambil menyandarkan tubuhnya kepada Usamah bin Zaid. Kemudian wa alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian qitr. Dan dikatakan di sini qitr adalah salah satu jenis pakaian yang biasa dibawa dari Qatar ke Hijaz, suatu negeri yang terkenal yang bertetangga dekat dengan kerajaan Arab Saudi. Kalau sekarang Qatar. Dulunya tahun 2002 berapa Piala Dunia? Itu di Qatar bukan ya? Piala Dunia kemarin di mana? Qatar apa di Bangkok, Bangladesh apa mana? Qatar.
Ini maksud Qatar, ya. Penyebutan nama pakaian itu disebutkan kepada negeri Qatar. Ya. Al-Qur'an itu pakaian yang Nabi SAW pakai. Ini menunjukkan bolehnya seseorang memakai pakaian impor dari luar negeri, dari negeri mana boleh, selama itu bukan libasus syuhrah. Selama itu bukan pakaian syuhrah, pakaian kebesaran, pakaian kesombongan. Kemudian beliau mengenakan pakaian itu dan menggunakannya untuk salat bersama mereka. Oke. Maka di sini Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini, "Tsumma qala At-Tirmidzi ba'da riwayat hadzal hadits." Berkata Imam Tirmidzi kemudian, qala Abd bin Hamid bin Humaid. Berkata Abdullah bin Humaid, wa huwa Syekh At-Tirmidzi, qala Muhammad bin Al-Fadl Sa'alani Yahya bin Ma'in an hadzal hadits awwal ma jalasa ilayya. Muhammad bin Fadl berkata, Yahya bin Ma'in pernah bertanya kepada saya tentang hadis ini, yaitu Nabi SAW di masa sakit menjelang wafatnya beliau keluar pakai pakaian ini, ya. Maka Yahya bin Ma'in bertanya kepada Muhammad bin Fadl saat pertama kali Yahya bin Ma'in belajar kepada Muhammad bin Fadl. Jadi Yahya bin Ma'in ini pertama kali belajar meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Al-Fadl. Pertama kali, first day, hari pertama Yahya bin Ma'in belajar pada Muhammad bin Fadl, atau maksudnya mencari riwayat hadis dari Muhammad bin Fadl. Maka aku berkata, haddatsana Hammad bin Salamah. Faqala law kana min kitabik faqumtu li ukhrij kitabi. Faqabada ala thawbi thumma qala amlihi alayya. Maka aku katakan kepadanya bahwa Hammad bin Salamah telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Maka Yahya bin Ma'in berkata, "Ya Syekh, kenapa Anda tidak bacakan dari kitab catatan Anda? Aku akan keluarkan buku catatanku sekarang." Kata Yahya bin Ma'in. Ya. Lalu Yahya bin Ma'in qabada ala thawbi. Memegang pakaian saya, pakaian guru dipegang. Seraya berkata, "Wahai Syekh, amlihi alayya, fa inni akhafu an la alqaq." Wahai Syekh, ya, diktekanlah, talqinkan, diktekan kepadaku hadis tersebut, karena aku khawatir tidak akan berjumpa lagi denganmu. Syekh, lihat di sini maksudnya apa? Hadis yang tadi itu, yang tentang Rasulullah SAW pakai pakaian qitri, ya. Fa amlaituhu alaihi, maka aku pun mendiktekan hadis itu kepadanya. Tsumma akhrajtu kitabi fa qara'tuhu alaihi. Aku pun membuka kitabku dan membacakan isi kitab itu kepadanya. Faham enggak antum maksudnya apa? Gini. Yahya bin Ma'in ini murid baru. Ya. Dan di zaman itu Syekh ahli hadis itu mendiktekan kepada jemaahnya, kepada murid-muridnya hadis dengan sanadnya. Maka di hari pertama Yahya bin Ma'in datang. Sang guru yaitu Muhammad bin Fadl ini, beliau pengen meriwayatkan hadis ini. Ya, Muhammad bin Fadl pengen meriwayatkan hadis ini. Maka baru saja Muhammad bin Al-Fadl mengatakan, "Haddatsana Hammad bin Salamah." Telah menceritakan kami Hammad bin Salamah. Tiba-tiba Yahya bin Ma'in berkata, "Ya Syekh, seandainya engkau meriwayatkan langsung dari kitabmu." Maksudnya apa? "Ya Syekh, tolong buka kitab engkau ya Syekh, dan tolong bacakan saja langsung dari kitab itu. Jangan dari hafalanmu biar cepat. Kalau engkau pegang dari bacaan kitabmu, maka aku akan mengeluarkan kitabku juga untuk mencatat." Ya. Atau bagaimanapun, maka kemudian tiba-tiba dipegang, ditarik saubi, yaitu pakaiannya gurunya, tarik. "Ya Syekh, tolong, segeralah. Jangan sampai engkau pulang duluan sebelum engkau mendiktekan hadis itu kepadaku. Karena saya khawatir setelah engkau pulang, saya enggak bisa ketemu engkau lagi." Jadi kayak ditekan gitu, Syekhnya ditekan. Saking apa? Yahya bin Ma'in khawatir. Beliau datang jauh-jauh ke sini,
enggak dapat satu hadis ini. Maka akhirnya gurunya mengalah. Fa'amlaituhu alaih. Aku pun kemudian mendiktekan kepadanya, kemudian aku keluarkan, yaitu kemudian aku keluarkan kitabku dan membacakan isi kitab itu kepadanya. Ya, jadi maksudnya apa? Akhirnya sang guru membuka kitabnya yang isinya banyak hadis dan didiktekan kepada Yahya bin Ma'in. Beliau Yahya bin Ma'in tinggal menulis ulang di catatannya sampai banyak hadis yang dia dapat dari Muhammad bin Al-Fadl. Begitu. Ya, itu di zaman ketika itu. Ya, saking inginnya Yahya bin Ma'in untuk mendapatkan catatan gurunya. Kalau sekarang tinggal di foto atau di print atau di copy. Kalau dulu ditarik pakaian gurunya. Jangan pergi dulu, Syekh. Buka catatan antum. Ana pengen dengar catatan antum, biar ana tulis ulang di buku ana. Syuf. Ya, gitu. Saking kuatnya hasrat Yahya bin Ma'in untuk mendapatkan regukan ilmu yang banyak dari gurunya Muhammad bin Al-Fadl. Kemudian imamatu Yahya bin Ma'in fil hadis. Keimaman Yahya bin Ma'in di bidang hadis. ولزيادة فهم هذا الخبر أرى أن أذكر طرفا من ترجمة الإمام يحيى بن معين. Untuk menambah pemahaman riwayat ini memiliki nilai plus, maka saya sengaja, kata penulis, ingin menyebutkan sisi lain dari biografi Imam Yahya bin Ma'in. Al-Hafidh Al-Dhahabi menyebutkan dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala dan juga di kitab Tadhkiratul Huffaz. Ya, beliau menyebutkan di dua kitab. Jadi Imam Al-Dhahabi menulis biografi Yahya bin Ma'in di dua kitab. Pertama di kitab Siyar A'lam Nubala, dan kedua Siyar A'lam Nubala ini kitab biografi tentang para tokoh Islam, para ulama dari kalangan dari zaman sahabat sampai zamannya Al-Hafidh Al-Dhahabi atau sebelum Al-Hafidh Al-Dhahabi. Beliau kan ulama abad 8 Hijriah, Az-Zahabi. Nah, itu Siyar A'lam Nubala, makanya panjang, besar. Karena sejak zaman Nabi SAW sampai sebelum zaman Az-Zahabi. Itu ulama-ulama dikumpulkan di situ, tulis semua biografinya. Dan kisah-kisah dan riwayat tentang mereka. Maka ini namanya kitab Tarajum namanya. Genre kitabnya namanya Tarajum, yaitu kitab biografi. Nah, beliau juga punya kitab tarajum lainnya yang lebih khusus, lebih takhassusi, lebih spesifik, yaitu kitab Tadhkiratul Huffaz. Yang mana ini dikhususkan untuk para huffaz, yaitu para ulama ahli hadis yang tinggi hafalannya terhadap hadis. Karena Yahya bin Ma'in termasuk tokoh yang besar di zamannya, yaitu zaman Imam Ahmad, dan termasuk hafiz al-hadis, dan sangat ketat, ekstrim bahkan keketatannya dalam hadis. Maka Imam Az-Zahabi menulis biografinya di dua kitab tentang Yahya bin Ma'in. Maka kata Az-Zahabi rahimahullah, huwa al-imamul hafidh al-jihbidh sayyidul huffaz wa malikul huffaz syekhul muhaddithin. Yahya bin Ma'in adalah seorang imam hafiz. Hafiz ini hafal ribuan atau ratusan puluhan ribu hadis. Jenius, jihbidh itu jenius. Jadi kejeniusan itu jihbidh, jamaahnya jahabidah. Dan orang yang juga jenius disebut yaitu abqari. Abqari itu juga disebut jenius. Begitu juga dengan buhlul. Buhlul itu jenius. Tapi kalau buhlul itu jenius tapi ODGJ. Makanya sekarang jadi bahlul. Jadi bahlul itu aslinya buhlul. Saking kemintar negatif. Kepinteran. Jadinya kayak ODGJ gitu loh. Ya, antum namain anak antum abqari laki-laki bisa, atau abqariyah perempuan. Antum namain anak antum laki-laki jihbidh bisa. Tapi antum namain anak antum bahlul, berarti antum bahlul. Ya.
Nah, bahlul itu artinya bukan bodoh. Bahlul itu artinya kepintaran. Saking kepintaran kelihatan bodoh. Iya. Maka antum kalau lihat orang-orang gelandangan atau orang-orang kelihatan ancur-ancuran di jalanan, ya, itu bahlul. Ya, kelihatannya aja bodoh. Padahal lebih bodoh dari yang antum perkirakan. Ya. Taib. Kemudian dikatakan di sini beliau itu rajanya para hafiz, guru besar ahli hadis, Abu Zakaria Yahya bin Muhammad bin Aun ibn Ziyad bin Bistam. Walam yakun minal Arab, dan beliau bukan berasal dari bangsa Arab, bukan orang Arab aslinya, ya. Namun dikatakan di sini wa inna ma wala ba'du bani Mur minhum. Namun beliau pernah memiliki budak dari kalangan Bani Mur. Taib. Kemudian faqila lah al-Murri wala'an. Beliau ada yang mengatakan beliau secara hukum wala juga disebut al-Murri, seseorang dari kalangan Bani Mur. Sementara dari sisi kelahiran dan tempat beliau tumbuh dewasa dikenal dengan Al-Baghdadi, orang Baghdad. Baghdad itu kan aslinya bukan Arab sebenarnya. Namun ketika Anda bertemu dengan orang dari Irak, kan Baghdad itu Irak. Ya. Dulu Irak udah, Baghdad itu adalah sumber ilmu dulu. Baghdad itu sumber ilmu. Ya. Kota ilmu Baghdad itu dulu. Walaupun kemudian Walt Disney itu mungkin menjadikan Baghdad itu kota jin Aladin. Aladin itu kan dari bahasa Arab, Alauddin. Dari kata Alauddin. Alauddin, gitu dari kata Aladdin. Artinya Alauddin artinya ketinggian agama, gitu artinya. Tapi sayangnya Aladdin melihara jin dan suka bertatoyur. Itu belum ngaji sunnah berarti Aladdinnya itu. Nah di sini Baghdad itu kota ilmu. Irak itu kota ilmu dulu. Dan bahkan sebagian tanah Persia itu dahulu dikenal mencetak kader-kader ulama besar di bidang ilmu syariat dan di bidang ilmu dunia. Kalau antum dengar Ar-Razi, banyak ulama dengan nisbat Ar-Razi, banyak. Yang paling populer memang di kalangan ulama ahli kalam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Kalau ini dia dari Razi, dari Roy, dari tempat namanya Roy. Tempat namanya Roy. Dan itu salah satu daerah di Persia yang sekarang di Iran. Abu Hatim Ar-Razi ahli hadis, Abu Zur'ah Ar-Razi ahli hadis itu di Iran. Dia dulu enggak ada Iran dulu. Dia itu di daerah Roy, namanya daerah Roy. Kemudian ada ulama kedokteran itu juga namanya Razi. Jadi Razi itu dari kata Roy, daerah namanya Roy. Ya, namun karena ya unisbah jadinya Royi, jadi Razi gitu. Jadi Razi. Yang mana itu sebenarnya negeri Iran. Kalau sekarang masuk daerah Iran. Begitu juga dengan Asfahan. Seperti Abu Nuaim al-Asfahani, itu ulama ahli hadis juga, ahli tarikh juga. Itu beliau rahimahullah memiliki kitab yang sangat populer dan menjadi sandaran bagi para pakar hadis dan juga para pakar biografi yang bernama Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karya Abu Nuaim Al-Asfahani. Al-Asfahan ini adalah salah satu daerah di Iran sekarang. Maka daerah-daerah Iran, Irak yang dulu itu mencetak banyak sekali ulama ahli hadis. Namun suatu ketika Anda bertemu dengan seorang dari Irak di Masjid Nabawi dan Anda ngobrol dengan beliau. Kita bicara tentang masalah Syiah dan Sunni yang ada di Irak. Kata beliau, Syiah itu 50%, Sunni 50%. Dan Baghdad itu yang Anda kagumi dari beliau adalah gini, Anda ketemu dengan orang-orang Saudi, ya. Walaupun yang tentaranya ataupun yang di Masjid Nabawi yang sudah haram, baik askarnya, tentaranya, atau orang biasa, orang Saudi yang
pakai syamag dan pakai sarban Saudi itu. Antum kalau berkata atau ngobrol sama mereka dengan bahasa Arab Fusha, yaitu Arab versi formal, itu mereka mungkin akan mengikuti atau menjawab dengan bahasa amiyah, bahasa pasar. Karena kebiasaan mereka pakai bahasa pasar. Namun ajaibnya yang Anda dengar dari saudara kita dari Irak ini, bahwasanya orang-orang Irak itu lebih terbiasa dengan bahasa Fusha dibandingkan bahasa pasaran. Makanya ketika kita ngobrol dengan orang Irak dengan bahasa Fusha, Fusha itu bahasa kitab gitu. Bahasa formal kalau bahasa kitanya, itu lebih nyambung daripada orang Irak, daripada orang Saudi sendiri. Ya, antum coba aja ke pedagang-pedagang di Saudi Arabia ketika umrah. Kalau antum belajar bahasa Arab formal, baca bahasa Arab nih, antum udah paham kitab-kitab bahasa Arab, antum bahkan mau menjadi ustaz, bahkan paham bisa baca kitab. Antum beli parfum, beli peci di pedagang-pedagang pinggiran di dekat Masjid Nabawi, Masjidil Haram, pakai bahasa Arab Fusha, itu asing bagi mereka, baik orang Saudi yang jual atau orang Mesir yang jual atau orang IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Bahkan mereka lah yang kemudian mencocokkan diri dengan kita. Mereka akhirnya pakai bahasa Indonesia. Kemudian mata uang itu bukan rupiah bagi mereka kalau di Indonesia. Tapi presiden sekarang siapa? Iya, 50.000 Jokowi, 50.000 Jokowi ya gitu. Nah, kalau udah ganti presiden, 50.000 Prabowo misalnya gitu. Seperti itu. Mereka lah yang mengejar kita. Karena apa? Karena jemaah Indonesia ini banyak yang faham bahasa Arab tapi versi Fusha. Versi Fusha itu versi formal gitu loh. Sedangkan mereka biasanya ngobrol versi Amiyah, dan kebanyakan pegawai, karyawan-karyawan atau toko-toko itu kan pendatang rata-rata. Orang India lah, Pakistan lah, Bangladesh lah, ada orang mana ya, atau orang Mesir misalnya, orang Suriah atau seterusnya. Yang mana mereka itu tidak memakai bahasa Arab formal, bahkan orang IPB itu sendiri mungkin pakai bahasa formal nggak ngerti. Ngertinya bahasa pasaran situ. Makanya antum pakai bahasa kitab, dia pakai bahasa pasaran, itu nggak nyambung. Perlu ada translator. Makanya mereka kemudian karena marketing, mereka kemudian yang harus paham bahasa kita. Antum pakai bahasa Indonesia bisa di situ sama pedagang-pedagang itu. Iya. Bisa, tapi orang Indonesia itu disukai oleh mereka, alhamdulillah. Karena gampang ditipu, ya gitu. Ramah, polos, mudah ketarik duitnya. Ya begitu. Ya. Jadi di sini Baghdad, Irak, atau daerah dulu yang sekarang jadi Iran, itu sebagainya adalah lumbung ulama ya dulunya. Ya, kemudian dikatakan ya di sini aslinya Yahya bin Ma'in bukan orang Arab kan. Kalau Arab kan Jazirah Arab, daerah Hijaz yang sekarang Saudi semuanya lah itu, atau Yaman itu Arab. Yaman itu Arab ya. Adapun semacam Yordania, Lebanon, Palestina, Suriah itu Syam. Dia bukan Jazirah Arab. Sementara Irak, Iran itu lebih ke Persia. Itu beda lagi. Maka Bahrain, Saudi Arabia, mungkin Oman juga, dan Yaman itu, dan Mesir itu Arab. Ya, itu Arab. Tapi Mesir itu nggak mau kalau anta Afriqi, orang Mesir nggak mau di Afrika. Anta Afriqi, la. Ana Arabi, gitu. Gitu, paham maksudnya? Orang Mesir itu orang yang menjunjung tinggi national pride. Bukan national pride ya, national pride. Harga diri nasional. Nasionalisme tinggi, dan mereka enggak mau, orang-orang itu enggak mau disebut, ditanya anta Afriqi. Apa anta Afrika artinya apa? Antum orang Afrika? Enggak, lah. Anta min aina? Ana Arabi, kata dia. Paham enggak maksudnya? Saya orang Arab. Mereka enggak mau mengklaim diri mereka orang Afrika. Emang mereka di benua mana mereka nih? Afrika, tapi anta Afriqi. Wah, enggak. Jangan bilang Afrika dong, Arab gitu. Gitu orang. Karena mereka cukup tinggi untuk masalah nasionalisme, harga diri mereka, gengsi. Gitu. Makanya suara mereka lebih tinggi daripada umumnya orang-orang Arab, gitu. Ya. Ibaratnya kayak orang Madura, pernah ada orang Madura, mohon maaf nih, bukan ngejelekin Madura ya, tapi unik, orang Madura unik, Masya Allah. Orang Madura ke Saudi Arabia mungkin umrah atau apa gitu. Ditanya, anta Indonesi? Antum orang Indonesia? Lah,
La, kata orang Madura. Min aina? Anta min aina? Ana Maduri. Ana orang Madura. Ini kayak nggak mau ngakuin Indonesia, maunya Madura ya, Masya Allah. Ya. Apa nih kalau ada orang Madura di sini, jangan marah. Ya minimal bebek lah, bebek Madura lah, kasihan lah. Baik, kemudian wulida fi Baghdad sanna mi'ah thamaniyah wa khamsin. Beliau rahimahullah dilahirkan di kota Baghdad. Maka yang terlahir di kota Baghdad itu bukan orang Arab aslinya, ya, bukan orang Arab. Itu tahun 158 Hijriah. Wa nasha'a fi Baghdad, dan tumbuh di daerah Baghdad. Wa katabal ilma wa huwa ibnu 10 sinin. Dan beliau menyusun tulisan ilmiah pada usia 10 tahun. Jadi usia 10 tahun sudah menulis ilmu. Maksudnya menulis ilmu di sini bukan tulisan ilmiah yang kita kenal, bukan. Maksudnya katabal ilm di sini yaitu beliau yang menulis catatan ilmu sejak usia 10 tahun, ilmu syar'i, ya. Bukan membuat risalah karya yang belum. Ya, tapi beliau menulis ilmu, melatih untuk menulis ilmu. Wa kana abuhu ma'inun min nubala'il kuttabi li Abdullah bin Malik ala kharraj ar-ray. Ayahnya yaitu Ma'in, nama ayahnya Ma'in, tergolong penulis kenamaan yang bekerja pada Abdullah bin Malik di wilayah Kharraj ar-Ray. Nah, ini ar-Ray daerah Persia. Fa khallafa lahu alf dirham. Sang ayah meninggalkan warisan kepada Yahya yaitu anaknya sebesar 1 juta dirham. 1 juta dirham di zaman itu. Ya. Satu juta dirham itu wallahu alam kisaran sekarang 2.812 gram perak. 2.812 gram perak berarti 2 kilo atau hampir 3 kilogram perak. Berapa itu kira-kira ya, Khon? Perak mahal gak sih perak? Hah? Lumayan. Murah sekarang. Berarti kasihan dong beliau. Ya, pokoknya besar lah ketika itu. Fa anfaqaha kullaha ala tahsilil hadithi hatta lam yabqa lahu na'lun yalbasuh. Kemudian mendapatkan 1 juta dirham, maka Yahya bin Ma'in habiskan semua uangnya itu untuk demi apa? Mempelajari hadis. Sehingga tidak ada yang tersisa, bahkan untuk sepasang sandal yang beliau pakai sampai kere gitu loh. Saking untuk safar, untuk ini, untuk itu demi mendapatkan hadis-hadis. Jadi pengorbanan yang luar biasa. Ya. Dan bapaknya ini kutab. Kutab ini bisa juga dikatakan ya kutab, penulis atau yang menuliskan manuskrip ya di kerajaan. Ya, taib. Kemudian azan di mana ini? Azan juga di sini. Azan. Ya, ana diem aja kok gitu ya. Nanti kita lanjut setelah Isya insyaallah. Ba'diyah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Masih tentang Yahya bin Ma'in rahimahullah. Beliau menyimak pelajaran hadis dari Abdullah bin Al-Mubarak, Husaim bin Bashir, Ismail bin Ayyash, Sufyan bin Uyainah, Abdul Razzaq As-San'ani di Yaman, Waqi' bin Al-Jarrah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, dan banyak lagi dari ulama lainnya di daerah Irak, Syam, Jazirah, Mesir dan Hijaz. Dan di antara yang meriwayatkan hadis dari Yahya bin Ma'in adalah Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, Abu Dawud,
Abbas Ad-Durdi Al-Baghdadi. Ad-Duri, bukan Ad-Durdi. Ad-Duri Al-Baghdadi. Yang dikenal sebagai perawi ilmu Ibnu Ma'in. Kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, Abu Ya'la Al-Mawsili, dan banyak lagi ulama lain yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan bahas lebih tentang Ibn Yahya bin Ma'in. Jadi nanti judulnya ke depannya kisah Yahya bin Ma'in, itu aja. Diingat nanti, kisah Yahya bin Ma'in. Kisah Yahya bin Ma'in. Taib, dalam masalah menuntut ilmu kita bisa belajar juga dari beliau akan bakhilnya beliau tentang waktu. Sampai kepada Muhammad bin Al-Fadl beliau minta segera berikan hadis. Jangan sampai nanti kita enggak ketemu lagi sementara engkau tidak memberikan hadis. Jadi saking hausnya akan ilmu dan bakhilnya akan waktu. Juga siap untuk mendermakan harta untuk mendapatkan ilmu. Kalau sekarang ya, ikhwah sekalian, harta ini kita sekarang semua butuh tentunya. Bagaimana kita bisa berkhidmat kepada Islam dengan harta kita yang justru kita ini sekarang sedang butuh. Ya, semua orang butuh harta. Ya, kasus-kasus yang terjadi, perkara kriminal, banyak yang bukan murni syahwat, tetapi karena memang butuh penghasilan. Ya, maka perlu betul-betul kita memanage bagaimana caranya supaya kebutuhan harta itu tetap bisa juga membuat kita memiliki jejak di Islam ini atau di ilmu syar'i. Dan itu Allah Ta'ala hamparkan untuk kita banyak sekali majal dan kesempatan. Dahulu di era 2010-an banyak orang enggan untuk melihat video-video kajian dengan alasan menghabiskan kuota. Ya, karena dulu masih pakai rate-nya per kbps 2010 sebelumnya. Ya, masih bakhil orang, bukan bakhil ya, memang mentok segitu kapasitasnya. Ya. Kemudian dulu masih pakai modemnya panas, lembet. Pakai CDMA dan seterusnya. Masih bakhil. Ya, anggaplah bakhil. Namun ternyata begini, seseorang ketika dia punya azam, ketika dia jujur, Allah akan bukakan jalan buat dia. Alasan-alasan tentang kuota di zaman itu karena kuota saya enggak mau ngelihat video asatidzah atau ulama karena habis kuota. Sebenarnya itu alasan saja. Melainkan semangat yang kurang sebenarnya. Karena setiap dari kita kalau memang punya azam, maka Allah akan berikan jalan. Allah akan berikan jalan. Mungkin tidak langsung segera, namun pada waktunya akan Allah beri jalan. Buktinya, orang-orang yang dulu beralasan takut habis kuota, sekarang lebih suka menonton reels video di media sosial dibandingkan menyimak kajian ulama atau asatidzah. Lihat diri antum ya. Lebih banyak mana? Melihat reels, scroll down, terus begitu, enggak ada habisnya. Atau dibandingkan mendengar para ulama. Ya. Ini Anda dengar percakapan di mana ya? Ada orang ngobrol. Di atas? Hah? Ada orang tadi situ. Suruh masuk ikut kajian. Oh, supir Grab. Suruh cari orderan kalau gitu, supir Grab. Iya. Jadi seseorang itu dia tidak menunggu kaya baru dia mau dermawan.
Ya, seseorang jangan menunggu banyak kuota baru dia mau menyimak kajian. Jangan menunggu punya motor dulu baru dia mau ikut kajian. Ini kunci atau hal yang perlu sekali kita hapus dari diri kita, alasan-alasan ini. Orang yang nunggu kaya baru bakal dermawan, itu seketika kaya dia nggak dermawan. Karena mental itu dibangun sebelum mampu. Mental itu bisa dibangun, hendaknya dibangun sebelum mampu. Seseorang yang dia fakir bukan berarti dia tidak bisa bersedekah. Seseorang yang tadi fakir bukan berarti dia tidak bisa dermawan ketika itu, bisa. Ya, bisa insyaallah. Akan ada jalan. Seseorang yang jangan beralasan ana nanti nunggu bisa bahasa Arab baru ana mendalami ilmu. Salah. Ini penungguan yang fata morgana. Kalau antum nanti bisa bahasa Arab belum tentu antum mendalami ilmu. Al-muhim kaidahnya adalah jangan menunggu terbukanya pintu baru antum mau mengetuk. Ya, ngapain diketuk kalau udah buka pintu? Dan kemudian seseorang ketika beralasan seperti ini, sebenarnya dia telah membohongi hatinya sendiri atau membohongi diri sendiri, membohongi orang lain. Antum bisa memupuk sebelum panen. Ya, jangan beralasan nunggu panen baru antum mupuk. Segala hal itu bisa dari sekarang. Dengan izin Allah. Kalau kita jujur, maka kejujuran itu penting dalam menuntut ilmu. Sekarang kita lihat kenyataannya. Kebanyakan orang menghabiskan kuota. Demi apa? Melihat reels video. Emang dikira itu enggak Mbps mainnya? Kalau tiap hari dia lihat-lihat terus itu, sebagiannya high quality, HD sebagiannya. Yang mana itu menghabiskan banyak. Bahkan hanya untuk melihat pranknya orang aja kita bisa bermenit-menit tuh lihat. Namun ternyata porsi kita untuk menyimak kajian itu jauh lebih sedikit, bahkan enggak mungkin. Alasan apa lagi yang mau kita omongin? Ya, alasan apa lagi? Apakah kita sama dengan orang-orang awam yang enggak pernah dengar kajian? Tapi betul, alhamdulillah antum hadir di kajian, alhamdulillah. Jazakumullah khairah. Tetapi ngaji itu bukan hanya di kajian, melainkan di luar kajian tambah lagi ilmunya. Dan ana katakan bahwasanya ketika ana di Libya bahkan nuntut ilmu alhamdulillah walaupun ana belum bisa maksimal, tapi boleh dikatakan wallahu alam ilmu ana lebih berkembang ketika ana mengembangkannya di luar dari kampus. Di luar dari kampus. Ya. Penuntut ilmu itu kerap kali hilang identitasnya ketika di luar kelas atau liburan. Seseorang akan diketahui hakikat dia ketika liburan. Ya. Kalau dia liburan tetap menuntut ilmu sendiri menunjukkan dia penuntut ilmu. Tapi ketika dia liburan, ya liburan sebagaimana orang-orang enggak paham lagi tentang ilmu, maka dia bukan penuntut ilmu, dia penuntut ijazah. Dan antum harus membedakan antara penuntut ilmu dengan penuntut ijazah. Penuntut ilmu itu akan berkembang ilmunya dengan kesadaran dia dan upaya dia dengan izin Allah Azza wa Jalla. Penuntut ijazah ilmunya mandek seiring dengan selesainya ijazah. Dan kalaupun berkembang bukan ilmunya diperkembangkan, tetapi mungkin pesona dirinya atau marketingnya atau rumahnya atau dan hal-hal lain dari yang bukan ilmu. Maka ilmu ini butuh kesadaran akan pentingnya ilmu dan pentingnya kita menuntut ilmu bukan hanya di majelis, melainkan di luar majelis. Ya, mungkin membaca kitab, membaca buku lebih, kemudian menyimak kajian-kajian para asatidzah bagi yang tidak mampu berbahasa Arab, ya. Maka ini sangat menunjang lebih insyaallah. Insyaallah. Adapun majelis ilmu selain dapat positif berkahnya majelis ilmu, ya alhamdulillah antum diajari, alhamdulillah. Tetapi majelis ilmu paling sejam setengah. Sementara di luar sana antum bisa menuntut ilmu lebih, menyimak kajian lebih bisa insyaallah. Maka seperti itu, hendaknya kita ini enggak usah banyak alasan, kesibukan apa ini itu sehingga
takhalluf, yaitu menghindari majelis ilmu atau tidak mau lagi menyimak fawaid atau ilmu yang lebih mapan di YouTube misalnya, atau MP3, atau di radio, atau TV dan seterusnya, yang itu banyak sekali pilihan-pilihannya. Dan hindari kebiasaan hanya menyimak ilmu melalui potongan-potongan reels. Hindari itu. Maksudnya hindari kebiasaannya, sesekali boleh, tapi hindari kebiasaan seperti itu. Karena kerap kali ilmu-ilmu di potongan reels itu tidak lengkap. Tidak lengkap. Kadang benar kadang, atau ustadznya benar, mungkin 1 menit ini ngomongnya benar. Tetapi ketika antum merasa cukup dengan segitu, maka antum miskin. Dan kerap kali 1 menit itu dipotong padahal penjelasannya itu lebih panjang daripada itu harusnya. Yang akhirnya kadang-kadang menjadi syubhat bagi sebagian orang. Ya, maka jangan mencukupkan dengan reels video yang ada di media sosial yang sedang gempar sekarang. Melainkan kalau antum pengen berilmulah dengan caranya para ulama atau para tulabul ilm, para penuntut ilmu. Yang mereka itu rata-rata enggak mengandalkan reels video. Ini entah ini musibah atau nikmat yang ada sekarang. Reels itu lebih digandrungi daripada majelis utuh. Dan ini di antara faktor yang membuat banyak ikhwan-ikhwan kita atau akhwat kita yang merasa cukup, udah terbiasa dengan reels, maka merasa sudah cukup ilmu seperti itu. Lah, itu bahkan bisa dikatakan belum tentu itu ilmu. Ya, kadang-kadang dari reels itu potongan dari sebagian dari orang-orang, potongan video yang mana justru intinya itu dipotong, enggak ada intinya, malah justru retorika saja yang dapat. Ya, maka hati-hati dengan yang seperti ini. Tracknya penuntut ilmu itu tidak melalui seperti ini, melainkan dia punya kitab, dia menyimak, ya, dan dia mencatat atau menyimak dengan seksama. Ya, seperti itu ikhwah sekalian. Ini diantara hal yang Anda notice dari bagaimana metodologi atau sikap penuntut ilmu di sekarang hari. Ini bukan hanya berlaku pada kalangan awam seperti kita. Bahkan yang sudah belajar rutin di Lipia misalnya, itu tidak lepas kadang-kadang dari fitnah seperti ini, yaitu tidak menuntut ilmu dengan benar. Tidak menuntut ilmu karena menyadari pentingnya ilmu untuk dirinya dan orang lain. Ya, banyak seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ana dan antum orang yang benar menuntut ilmu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, bukan sebatas cinta ilmu. Sekarang ini banyak orang atau beberapa orang tokoh yang antum lihat cinta ilmu, dan antum lihat orang hanya cinta ilmu saja itu tidak cukup. Cinta pengetahuan tidak cukup. Ya. Ada beberapa tokoh ternama dari kalangan YouTuber yang diundang ke podcast ini, podcast itu. Ngomong, bicara tentang segala yang mungkin dia tahu mungkin, tapi bahkan bicara dengan segala bidang. Dia omongin. Seolah-olah mutafannin, yaitu menguasai bidang-bidang yang berbeda, baik ilmu syar'i atau ilmu umum. Namun ketika dihadapkan kepada expertnya di bidang khusus yang dia sedang bicara tentangnya, maka bagi para expert ini orang sok tahu. Dan premis-premisnya hancur. Ini orang sok tahu. Cuman ngerti banyak istilah-istilah dan mungkin belajar otodidak dan merasa paham dengan itu. Ketika bicara tentang sejarah ini, sejarah itu, para pakar sejarah pun geleng-geleng. Ini orang siapa sebenarnya? Ketika bicara agama, yang ngerti dalam tentang agama ini geleng-geleng. Ini orang kok sok tahu banget. Kemudian bicara tentang fisika, bicara tentang psikologi, bicara tentang filsafat dan seterusnya. Ada yang seperti mulai zaman sekarang. Dan digandrungi oleh banyak dari orang yang terpedaya dengan retorika. Dan karena orang-orang banyak rata-rata itu orang Indonesia terkesima dengan sebatas, kelihatan pinter. Kelihatan pinter itu nggak cukup. Kelihatan pinter tapi menipu gitu loh. Memperdaya dengan retorika seolah-olah benar. Maka seseorang itu hendaknya dia itu bertakwa kepada Allah ketika dia menuntut ilmu. Ya, karena dengan bertakwa kepada Allah ketika dia menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan hadiahkan untuknya, yaitu pembeda antara hak dan batil. Ya, sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan untuk kalian furqan. Furqan di sini adalah pembeda antara hak dan batil. Bisa membedakan antara hak dan batil.
dan juga digugurkan dosa-dosanya, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Ya. Apa faedah yang kita dapat dari ayat ini, ikhwan? Kalau kita membaca suatu ilmu, mempelajari suatu ilmu tanpa ketakwaan, maka hasilnya mungkin akan terjadi distorsi antara hak dan batil. Enggak jujur, enggak bisa membedakan hak dan batil. Antum lihat banyak orang di sini. Dai ahli syubhat yang mencorongkan syubhat demi syubhat atau kepalsuan demi kepalsuan. Kalamnya muzawwar, hukum yang diucapkan itu hukum yang dipalsukan dengan dalil-dalil yang justru lemah dan seolah-olah benar karena retorika. Siapa yang tertipu sekarang? Kebanyakan orang tertipu. Kenapa kebanyakan orang tertipu? Karena ketika mereka mencari ilmu atau menyimaknya itu tidak dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketidaktakwaan seseorang ketika belajar itu buahnya pahit dan buruk. Anda punya banyak teman, bukan berarti Anda bertakwa, bukan berarti Anda yang paling bertakwa atau bukan, tetapi buktinya itu banyak. Beberapa teman yang pintar, masya Allah, ya, pintar, masya Allah. Namun ketika dari sejak kita kuliah sampai sekarang, hal-hal yang sifatnya mudah sekali untuk dicerna dan benar, itu malah dibatilkan oleh teman-teman seperti ini. Padahal mereka orang-orang pintar. Dan betapa tidak sedikitnya mulai munculan profesor-profesor atau doktor-doktor yang mungkin menuntut ilmu tidak bertakwa. Sehingga muncul dari mereka fatwa-fatwa dan kalimat-kalimat yang nyeleneh atau menyimpang. Yang mana orang awam itu sejatinya tahu. Ini salah. Kenapa kok ini udah profesor? Makanya akhirnya dengan retorika keprofesoran berhasil mengalahkan orang-orang yang awam atau jahil. Padahal orang-orang awam ini ngerti, ini salah ini. Cukup dengan firasat orang awam, kadang-kadang suatu hak kelihatan hak, suatu batil kelihatan batil. Tapi orang pintar ini ketika menuntut ilmu dulu tidak bertakwa, maka Allah tutup darinya pembeda antara hak dan batil. Bahaya sekali jemaah sekalian. Maka kenapa ada profesor lulusan dari Saudi Arabia, lulusan Ummul Qura, lulusan ini dan masya Allah. Tapi sekarang malah justru ketika ada kesesatan itu yang dia bela, ketika ada kebenaran itu yang dilawan. Kenapa? Kebalik. Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim? Apakah sama orang yang berjalan dengan kepala di bawah, ya, berjalan kepala nyeret di bawah, itu sama dengan orang yang berjalan normal, itu sama enggak? Beda. Maka bagaimana supaya kita itu punya ilmu tapi juga punya ilmu dan bisa membedakan hak dan batil? Caranya ketika menuntut ilmu itu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah yaj'al lakum furqana. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan menjadikan adanya furqan untuk kalian. Sehingga kalian faham mana yang hak, mana yang batil dengan ilmu yang Allah berikan, gitu. Karena takwa, ya. Dan takwa itu kan menghasilkan juga pengajaran dari Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla di akhir surat Al-Baqarah, menjelang akhir, di ayat tentang hutang. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalian, memberikan kalian ilmu. Seseorang ketika dia bertakwa kepada Allah dalam menuntut ilmu, maka ilmu akan bertambah dan pertambahan ilmu tersebut berkah, bukan pertambahan yang semata-mata kolektif saja. Karena koleksi itu kadang-kadang malah menjadi hijab, penutup mata, gelap matanya. Apalagi kalau misalnya ketidaktakwaan ini sudah betul-betul diliputi oleh syahwat duniawiyah. Yang paling utama sekarang yaitu masalah tahta dan uang. Ya. Khawatir kehilangan jemaah. Akhirnya menerbitkan fatwa-fatwa yang memuaskan jemaah dan mendiskreditkan hukum Islam dan dalil-dalil itu sendiri. Subhanallah. Itu bisa terjadi. Maka kalau antum bertanya, kenapa nama-nama besar ini kok sesat dan menyesatkan, padahal mereka itu orang-orang yang sangat pintar, maka jawabannya mudah, yaitu bahwasannya boleh jadi dia tidak bertakwa dengan ilmunya, makanya Allah simpangkan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka makin Allah simpangkan mereka. Falamma zaghu, ketika dari awal sudah zaigh, yaitu zaigh itu apa namanya? Belok, maka Allah belokkan hati mereka. Dan kenapa para ulama di zaman mutaqaddimin, di para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga para ulama hadis di awal-awal kemunculan ilmu hadis,
Mengapa mereka itu berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kepada akidah salafus saleh? Karena masih murni, masih jujur, shadiqin, mereka jujur dalam menuntut ilmu, bertakwa. Ya. Antum lihat ikhwan sekarang, cetakan dari hasil dari pesantren-pesantren yang memang dari awal ketika mendidik santrinya itu tujuannya supaya diundang, supaya jadi qari undangan. Itu kan banyak tuh pesantren kayak gitu. Supaya santri-santrinya nanti jadi ustadz kondang dan menjadi qari kondang. Maka di pesantren kemudian diajarkan ilmu-ilmu, iya, bahkan sebagian dibekali dengan jimat. Kemudian sebagian dibekali dengan qiraah, dengan berbagai langgam. Betul-betul diajarin. Supaya apa tujuannya? Supaya nanti bisa diundang sana sini. Antum lihat outputnya, hasilnya bagaimana? Kader-kader dan ustadz-ustadz terbitan dari pesantren semacam ini. Apakah mereka betul-betul punya ilmu? Tidak. Apakah mereka justru mencari harta dari ilmu? Itu yang dicari. Ya. Diundang qiraah kemana, jadi qari sini, qari sana, dan seterusnya. Antum tanya aja fikih yang atau masalah akidah yang vital dan asas yang kita pelajari di akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mungkin mereka nggak tahu. Dan mungkin langsung mencap kita macam-macam, Wahabi dan seterusnya dan seterusnya. Dia gitu doang. Itu yang versi itu. Kenapa? Karena apa? Karena dari awal tidak jujur dalam menuntut ilmu. Maka nggak bisa apa-apa ke depannya, cuma bisa melakukan hal-hal yang merupakan lumbung uang dan penghasilan. Silahkan menerima hadiah dari kajian atau dari apa, silahkan. Tetapi kalau itu yang dicari, itulah mengapa. Itulah efeknya ketika menuntut ilmu di awal, bukan tujuannya bertakwa atau tidak dengan ketakwaan. Atau mungkin ada yang betul-betul ya berilmu tinggi, masya Allah. Tapi kok kayak eman-eman, nanggung. Kenapa ilmu tinggi tapi sesat? Ya itu karena nggak bertakwa ketika menuntut ilmunya. Maka ketakwaan ini menunjang untuk mendapatkan keberkahan ilmu dan menunjang untuk menjadikan ilmu itu menjadi furqan, yaitu pembeda antara hak dan batil. Bukan justru ilmu ini dipakai untuk melegalisir yang batil, subhanallah. Begitu. Hati-hati jemaah sekalian. Dan ini teman-teman anak-anaknya misalnya, kita punya anak di pesantren. Wallahi jangan pernah mencita-citakan anak-anak supaya jadi ustadz kondang, ustadz kibar. Jangan antum gambarkan bahwasanya, nah kamu nanti kalau udah gede jadi ustadz fulan ya. Tuh lihat tuh, kayak gitu. Enggak, jangan difigurkan gitu. Tapi tekadkan kamu harus mengikuti Rasulullah SAW. Begitu. Enggak harus kamu jadi ustadz kayak ustadz fulan. Iya, ustadz fulan bagus. Insya Allah kamu lebih bagus dari beliau. Tapi kamu harus mengikuti Rasulullah SAW. Gitu. Ya, karena kalau patokannya Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan yang disebut adalah Ustadz kondang yang ngisi di mana-mana, itu anak itu akan terwacanakan di benaknya bahwasanya yang namanya Ustadz tuh kayak gitu loh. Yang enggak gitu ya bukan Ustadz. Ya gitu loh. Ya seperti itu. Ya. Nah, yang nanti mindsetnya adalah nanti kalau saya lulus saya bakal diundang sana sini. Ini kan udah nggak bertakwa ini kayak gini. Nggak benar udah. Ya. Kita yang di sini juga seperti itu. Menuntut ilmu untuk apa? Prestige atau apa? Kalau menuntut ilmu supaya kita menambah iman, alhamdulillah. Supaya kita mendapatkan ilmu syar'i yang bisa menjadi pembeda antara hak dan batil, alhamdulillah. Supaya lebih termotivasi dan mendapatkan eagerness, yaitu keinginan kuat dan hasrat untuk semakin menuntut ilmu, alhamdulillah. Tapi kalau untuk dalam rangka menggapai dunia, maka na'udzubillah. Ini yang menjadi musibah banyak dari bahkan levelnya level dai dengan titel sekian, itu yang menjadi fitnah untuk mereka di keterjatuhan seperti ini. Ya, dan iblis tidak akan berhenti. Ketika niatan antum makin tinggi lillahi ta'ala, maka godaan itu juga semakin tinggi. Maka pesan anda di sini, ikhwah sekalian rahimakumullah, terutama yang punya anak-anak pesantren, maka nasihatilah anak-anak agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi antum dulu begajulan atau masih mungkin, tapi jangan sampai anak antum mengcopy paste baca bapaknya. Ya. Dan kemudian ketika kalau bisa jangan kita katakan, nah kamu jadi orang bagus ya, jadi orang hebat, insya Allah kamu jadi orang yang saleh, jangan kayak bapaknya gitu. Jangan ngomong gitu antum. Ya, biasakan kayak gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Jangan kayak bapaknya gitu. Kalau anak udah gede tuh, ya udah mulai bisa berpikir gitu. Jangan kayak bapaknya gitu. Jangan merendahkan
wahai penafkah, antum itu warrior, antum itu apa warrior Indonesia apa warrior itu? Pejuang atau semisal itu. Ketika pejuang memperjuangkan sesuatu, kemudian dia merendahkan diri kepada yang dia perjuangkan, itu terus buat apa untuk berjuang? Ya, harus punya ketegasan. Nah, kamu insya Allah harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan ilmu agama. Dan insya Allah bapak juga berusaha untuk bertakwa. Gitu dong. Jangan, nah kamu jangan kayak bapak ya. Kata anaknya, ya siapa juga yang mau kayak bapak. Gitu kan? Enggak ya. Antum, kita tuh harus menjadi lebih baik. Bukan kita bercermin pada keburukan kita. Kemudian, jangan jadi seperti bapak. Jangan jadi kayak ibu. Enggak. Kita sama-sama jadi orang bertakwa. Gitu dong. Ya. Gitu. Sebagian dari bapak-bapak merendahkan dirinya di hadapan anaknya dengan seperti itu. Betul bapaknya mungkin enggak seberapa. Mungkin ilmunya betul. Tapi enggak kayak gitu caranya untuk membuat anak termotivasi. Karena motivasi kita itu berilmu supaya bertakwa. Nah, kamu harus jadi orang yang bertakwa nanti dengan ilmu kamu. Dan insya Allah bapak juga berusaha untuk bertakwa. Mari kita menjadi orang bertakwa. Gitu dong. Dan nak, kamu harus bertakwa. Jangan kayak bapak bejat kayak ini. Ya. Terekam di anaknya, bapak tuh rendah. Saya itu bisa lebih tinggi. Maka membalap anaknya. Enggak. Bapak harus ada wibawanya. Ada wibawanya. Walaupun dulu penjahat. Dulu. Atau sekarang masih penjahat. Jangan ceritakan itu ke anak kita. Jangan diceritakan itu ke anak kita. Tetap kita jaga muruah kita. Supaya anak kita tuh punya figur. Oh bapak saya aja tuh tegas gitu loh. Bapak saya aja pengen jadi orang bertakwa. Saya juga. Jangan tuh malah bocorkan. Nah, jadi orang bertakwa jangan kayak bapak masih jahat gitu. Karena anaknya pikirin, lah bapak saya aja masih jahat. Itu anak pesantren kadang-kadang cerita ke teman-temannya. Bapak lu masih jahat nggak? Bapak gua masih jahat loh. Kan aneh jadinya. Ntar pas bapaknya kunjungan pesantren, tuh, bapak lu kayak menjahat itu kan? Nah, terus dibully sama dilihatin sama teman-temannya, ini bapaknya masih menjahat tuh, lagi garuk-garuk, tuh yang itu tuh, nah gitu. Subhanallah. Ayo penafkah, antum warrior, pejuang, antum nggak boleh menurunkan grade antum di hadapan anak, juga di hadapan istri. Ya, jangan terlunta di hadapan istri. Sayang, jadilah wanita solehah. Jangan kayak aku mah aduh, laki-laki yang kayak gini mah aduh. Itu kan nurunin itu, nggak bagus itu. Laki-laki ini di atas qawwam. Ayo sayang, kita sama-sama jadi orang yang bertakwa. Yuk, bismillah. Gitu dong. Kayak gitu. Kalau yang bapaknya aja turun kayak gitu, jangan kayak saya mau bejat, aduh, bandel, badung, bedegul dan seterusnya. Terus istrinya, lah, kalau kepala keluarga saya aja badung kayak gini, ya saya terus jadi apa? Anaknya jadi apa? Gitu jemaah sekalian. Antum jangan khianati nafkah antum dengan merendahkan diri antum dengan cara seperti itu. Karena sebagian bapak seperti ini. Dengan alasan tawadhu atau menceritakan kenyataan sebenarnya, enggak perlu. Anak tidak butuh ketawaduan seperti ini. Ini bukan tawadhu, ini namanya idlal, menghinakan diri. Give up, yaitu menyerahkan diri, enggak. Anak butuh apa? Anak butuh semangat dan motivasi dari bapak yang kuat, strong, yang semangat juga untuk bertakwa. Ya, mungkin antum nggak bisa ngomong, nah kamu harus jadi orang pintar kayak bapak. Mungkin kalau ini susah ini, karena anaknya tahu bapak pintar dari mana pak, ya, gitu kan? Mungkin kalau ini susah. Tapi, nah kamu harus jadi orang bertakwa. Bapak juga ingin jadi orang bertakwa. Ayo kita sama-sama jadi orang bertakwa. Bismillah, kayak gitu. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anda dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo fadhal. Bismillah Ustaz. Gimana caranya memberikan motivasi Ustaz bagi kita sendiri ketika kita diharapkan pilihan antara menuntut ilmu dengan urusan dunia Ustaz. Misalkan ya tentang kerjaan lah, tentang apa, dengan waktu-waktu yang kita tidak bisa hadir kajian dikarenakan urusan dunia Ustaz. Itu bagaimana cara menumbuhkan motivasi kita itu? Itu udah pernah Anda motivasikan sebenarnya waktu itu.
Untuk urusan dunia ada, urusan ilmu ada. Ya kembali ke yang tadi. Ketika antum sadiq, ketika antum jujur, pengen ada waktu untuk ilmu, kata kalau antum jujur, maka Allah akan bukakan ruang itu. Tapi kalau antum gak jujur, maka ya antum yang menutup ruang itu. Ya jadi seseorang nilainya di kejujurannya. Sidq dalam masalah ini, jujur dalam masalah ini adalah memang hatinya benar-benar pengen dan dia minta sama Allah, gitu. Itu jujur. Ya. Adapun yang enggak jujur itu ngomong ke orang tapi enggak minta sama Allah. Ngomong ke orang, aduh aku enggak ada waktu nih buat untuk capek kerja. Ngomong lu kayak gitu ke orang-orang. Dan dia enggak pernah minta sama Allah untuk diberikan waktu yang lebih supaya bisa menuntut ilmu. Dan ana yakin banget, enggak ada dari antum yang enggak bisa punya waktu untuk ilmu. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Sesibuk apapun kita. Ya. Coba paling sibuk pekerjaan apa? Gojek. Pekerjaan paling sibuk apa sih? Enggak tahu. Pekerjaan paling sibuk. Hah? Menjadi koki street food di India misalnya. Itu kan sibuk banget itu. Sampai Masya Allah itu. Iya. Saking sibuknya itu kotor, enggak bodoh amat. Sesibuk-sibuknya orang itu kok zaman sekarang kesibukan itu hanya selalu menjadi alasan. Itu kau bagiana. Bagiana menilai siapa orang. Ketika dia bilang sibuk, nggak bisa nuntut ilmu karena banyak urusan, itu selalu hanya alasan. Karena yang ana tahu dan kita semua insya Allah tahu, nggak ada orang sibuk 24 jam. Nggak ada. Maksudnya sibuk dunia 24 jam, nggak ada. Ya, dia tidur berapa jam? 6 jam, 7 jam, taib. Apakah sisanya dari 16 jam atau 17 jam itu dia sibuk terus? Yang antum akan lihat ikhwan, orang yang ngomong sibuk itu antum akan temukan suatu saat dia ngeliat reels video di Facebook atau di Instagram. Itu. Ngomong doang sibuk. Sibuk nonton reels. Rata-rata kadzab yang seperti itu. Tahu kadzab? Anak buah Dajjal. Dajjal itu penipu. Kadzab itu penipu. Jadi orang yang ngomong, afwan, anak sibuk. Ayo ke majlis taklim yuk. Gak pernah ke majlis taklim. Sekali, ayo afwan, anak sibuk. Afwan, urusan keluarga. Keluarga antum berapa? Gitu loh. Banyak. Suku anda banyak dan seterusnya. Subhanallah. Gak bisakah antum tegesin untuk sekali-kali skip keluarga, nuntut ilmu dulu misalnya. Oh gak bisa karena ini, subhanallah. Cemen laki-laki ini. Kalau dia laki-laki, dia bisa menolak dan dia sih bisa mengatur kalau laki-laki. Dan hilangkan gak enakan itu. Tapi kadang-kadang ada yang wajib memang, seperti orang tua sakit. Oke. Tapi kadang ada yang cuman apa? Mungkin arisan. Yang ikut padahal istrinya, dia cuma ikut makan doang sebenarnya. Iya kan? Yang arisan kan istrinya. Atau bahkan yang arisan ibunya, bukan dia. Dia cuma ikut makan. Dan bahkan sejatinya dia datang pas sesi makan doang. Itu kan ada berapa? Tapi ketika ayo ke majelis ilmu, afwan ada arisan keluarga. Emang seberapa lama antum arisan? Ya. Di sini kehidupan di jalanan sibuk, Masya Allah. Oke, kalau memang gak bisa ke majelis ilmu, bisakah antum menuntut ilmu di rumah? Bisa banget, bisa. Tapi orang yang suka dengan ilmu, nuntut ilmu di rumah, kalau dia mau jujur, dia akan kangen dengan majelis ilmu. Dia akan kangen dengan majelis ilmu. Karena majelis ilmu berlipat ganda pahalanya, dan chemistry-nya itu beda. Seenggaknya dia akan mendapatkan di antara tamanya selain pahala yaitu adab. Ya, gitu. Dan yang ana lihat kalau memang ada beberapa murid juga mencukupkan majlis online dan juga di rumah belajar saja seorang, rata-rata pas udah agak pinteran dikit songong, sompral kalau bahasa sekarang, agak sombong gitu loh. Udah kayak jadi Syekhul Islam.
terus aktifnya di media sosial. Ini it happens. Ini terjadi. Karena apa? Karena dia selama ini tidak mendapatkan chemistry adab dalam majelis ilmu. Makanya hatinya liar. Orang yang banyak nuntut ilmu melalui media sosial saja tidak dinetralisir dengan adab majelis ilmu seperti ini, songong itu biasanya. Coba antum sekarang dengerin kajian ana kan sambil duduk baik gitu kan. Ya seenggaknya kalau ada yang duduk angkat kaki sedikit gini doang, biasalah gitu biasa. Nggak masalah. Tapi kalau antum rutin majelis ilmu di online, Zoom, atau nonton YouTube, dan itu nggak masalah, bagus. Tapi kan kita bebas di situ. Mas sambil tiduran bisa, nyuci bisa, nyuci baju, nyuci motor bisa. Bahkan sambil jima sama istri pun dia bisa. Itu pun cuman biar latar belakang aja supaya nggak kedengeran suaranya. Gitu, subhanallah. Ini gimana? Majelis ilmu digituin. Banyak orang nggak menghargai kan jadinya kan. Apakah dia dapat adabnya di situ? Nggak bakal dapat adabnya. Seadab-adabnya antum mungkin ya, antum nyatet alhamdulillah. Tapi kan kalau antum geser, angkat kaki, terus keretak terus gini, terus gitu, nggak ada yang dengar kan? Bebas. Tapi coba majelis ilmu, berani nggak sok kayak gitu? Ayo, berani nggak? Ayo. Nggak bisa, nggak enak sama teman-teman. Itulah adab, banyak yang harus ditahan. Makanya teman-teman yang hanya mencukupkan di majelis online, udahlah, padahal dia bisa ke majelis alim langsung, itu biasanya songong itu. Di media sosial, wah frontal, wah hajar sana hajar sini. Apalagi dia nggak punya teman, bebas dia ngehajar siapa-siapa, karena nggak punya teman. Temannya hanya kesendirian dan bayangannya aja, gitu. Antum ketawain orang atau apa? Ada orang kayak gitu dah, yang antum kenal. Kalau ada, ya, mungkin orang yang sama yang anda maksud, tapi anda nggak bermaksud orang yang sama, karena antum nggak kenal kayaknya orang-orang seperti ini. Ya seperti itu. Maka jangan mencukupkan itu. Iya benar bermanfaat, tetapi kalau enggak dinetralisir dengan ke majelis ilmu langsung, apa dengan alasan dunia, alasan kerjaan, subhanallah. Insyaallah hari Ahad bisa, ya. Di sini kajian hari Ahad sama Sabtu ada Sabtu. Oh Ahad sama Selasa doang ya. Ahad jam 9. Jam Sabtu 1 siang. Oh iya waktu jam. Ahad dan Sabtu siang. Jam Sabtu siang. Jam 1 siang. Jam 10. Oh iya. Oke. Ya terserah antum mau kapan. Itu kan urusan antum. Ya alhamdulillah. Ya kalau misalnya sekali-kali, kalau misalnya nggak bisa hadir karena ada kondangan wajib gitu kan diundang, ya oke. Ya, tapi jangan kondangan terus dong gitu. Masa kondangan terus alasannya? Ya kan? Insya Allah bisa. Kalau memang ternyata qadarullah dengan jujur selalu ada acara, selalu berbenturan dengan majelis ilmu, ya udah terpaksa nyimak online gitu loh. Karena ini darurat, nggak bisa ya. Tapi penyakit banyak dari kita zaman sekarang hanya mau ke majelis ilmu di satu circle-nya atau RT-nya saja, nggak mau keluar. Itu sekarang banyak tuh, ya. Yang Cengkareng nggak mau ke sana, yang ke sana nggak mau ke sini. Dah, gua udah cukup, gua kan panitia sini ngapain sono? Itu kan musuh besar kita itu. Ntar kalau gua sono dilihat sama orang, dikira kita kalah. Kan? Antum tuh nuntut ilmu atau apa sih? Hah? Antum main blok-blokan kayak gitu, ya? Sekarang kan kayak gitu banyak, ya. Yang di Jaksel nggak ke Jaktim, yang di Jaktim antar Jaktim pun, yang di Cilangkap nggak mau ke sini, yang sini nggak mau ke sini. Karena apa? Udah ada di sini, udah cukup saya di sini. Subhanallah. Nah sekarang kalau kita di sini nggak ada yang cocok di masjid ini, waktunya nggak ada cocok sama saya misalnya, karena saya kerja atau apa, di sini mungkin cocok, ya udah cari yang di sini, gitu, begitu. Ya pokoknya sekarang tuh terbuka, tinggal jujur apa nggak jujur aja, gitu loh. Bohong lah kalau misal dia sibuk terus, emang kerja terus dia, ntar mukanya kayak muka printer dong, jadi dia kerja terus, enggak lah. Ana aja yang mungkin bisnis ana ada beberapa dan juga ngajar aja. Masih banyak waktu luang, beneran punya waktu luang banyak. Di motor aja denger kajian ya, di motor denger kajian atau murojaah, di motor tuh. Nah, antum kalau pakai mobil, mungkin nggak semua orang bisa kayak ini, pakai mobil murojaah atau dengerin kajian. Ya, gitu. Dengerin kajian. Gitu enak. Dan dengerin kajian bener dengerin, bukan supaya rame, supaya nggak ngantuk, bukan dengerin bener-bener.
Tapi jangan nyatet, ntar ketabrak lagi. Jangan nyatet. Dengerin kajian. Apa yang tadi diinin di YouTube ya, dengerin. Ya, sanubariin, masukin ke hati. Kadang-kadang sebagian orang gini loh, kenapa sebagian sebagian hafiz merekomendasikan kalau antum muroja atau ngafalin sambil diri, sambil jalan. Ada beberapa rekomendasi dari para hafiz kalau hafalin Quran sambil jalan. Jalan bolak-balik aja jalan. Dan antum lihat banyak dari hafiz itu kayak gitu dulunya. Enggak semuanya tapi banyak dari mereka jalan sambil baca. Ternyata ketika kita itu tubuh berdiri atau sedang sibuk dengan sesuatu, intibah itu apa ya? Kewaspadaan, awareness kita tuh sedang ada gitu loh. Paham gak? Itu sebagian orang kayak gitu. Tapi antum belum tentu seperti itu gitu loh. Ya. Yang ana lampirkan di kajian-kajian, banyak yang ana dapatkan hasil dari nyimak di atas motor. Dan ana penyimak kajian di kendaraan sejak tahun 2012 atau 2011 every day. Dan ana sudah kisahkan ke antum minimal 3 kajian dalam sehari. Ana udah pernah bilang kalau nggak salah. Dan itu sangat bermanfaat. Ketika ana nggak bisa buka kitab, ana ada dengar kajian kitab. Selalu gitu. Tadi kemari ana dengar kajian kitab Tafsirun Nasik karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang disyarah oleh anaknya sendiri yaitu Syekh Abdul Razak Al-Badar tadi sini. Dalam perjalanan kemari, dari Kalibata kemari. Itu hampir 1 kajian, hampir 1 jam dengar. Tentang adab-adab dalam menuju haji atau umrah. Itu. Dan itu bermanfaat gitu loh. Alhamdulillah. Maka insyaallah antum juga bisa seperti itu. Luangkan waktu betul-betul bisa insyaallah. Ya mungkin sekian dari ana. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.